Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Irika dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil analisis data kami menggunakan aplikasi JSP dan visualisasi data kami menggunakan tablet. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Cinta Ufa, dan rekan-rekan saya ada Ailsha, Bunga, Ribi, dan Almira. Kami akan mengolah analisis data di JSP. Sebelum kita mengolah data di JSP, kita akan memindahkan data yang kita punya ke Excel dengan format TXT, sehingga akan memudahkan data untuk masuk ke dalam JSP. Lalu, kayak jika kalian sudah memiliki Excel dengan format TXT, lalu kalian memencet tiga garis biru di atas sebelah kiri, dan kalian memasukkan data yang sudah kalian simpan dengan format TXT ke dalam JSP. Lalu jika data sudah muncul di JSP, di sini kami menganalisis data menggunakan regression linear yang dimana kami memilih fitur ini untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat atau dependent variable dengan variabel bebas atau independent variable. Tujuan kami menggunakan regression linear adalah memprediksi nilai serta mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dari data kami. Untuk bagaimana cara menganalisisnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Ailsha. Baik, terima kasih Cinta. Jadi teman-teman, untuk kita menganalisis data dari kelompok kami dengan linear regression, pertama kita tentukan dulu dependent variabelnya. Nah, karena di sini kita akan menganalisis apakah jumlah tenaga medis itu akan mempengaruhi jumlah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas kesehatan atau tidak. Maka dari itu dependent variabelnya adalah jumlah tenaga medis dan covariatisnya adalah seluruh fasilitas-fasilitas kesehatan. Lalu di bagian statistik kita bisa ke bawah dan yang kita checklist adalah R-squared change, estimates di koefisiennya, dan displaynya itu adalah model fit. Kita ke bawah lagi ke bagian plots. Di bagian plots ini kita checklist yang residual histogram untuk melihat dari diagram histogram dari data ini dan juga residual versus dependentnya. Nah, ini untuk present variable. Lalu kita checklist juga di bagian residual versus covariatisnya. Nah, ini untuk melihat perbandingan di setiap desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan. Oke, untuk selanjutnya boleh disampaikan oleh rekan saya, Almira. Baik, terima kasih Ailsha atas kesempatannya. Di sini, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan dari hasil data yang sudah kami olah dari tabel model summary. Model regresi menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan memiliki hubungan dengan jumlah tenaga medis. Tetapi, hubungan tersebut belum signifikan secara statistik. Selain itu, variabel yang digunakan terlalu mirip satu sama lain sehingga model menjadi kurang stabil. Berikutnya, sini saya akan menjelaskan ANOVA-nya. Nilai signifikasi pada tabel ANOVA adalah 0,596. Karena nilai ini jauh lebih besar dari alfa standar atau 0,05, maka model regresi tersebut tidak signifikan. Artinya, variabel-variabel independen yang digunakan dari berbagai fasilitas kesehatan ini secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Banyak rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya belum dapat sepenuhnya menjelaskan jumlah tenaga medis di setiap provinsinya. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Di sini teman-teman bisa melihat bagian grafik ya. Iya, di sini kita udah ada grafik-grafik ya. Langsung ke kesimpulan, maka jumlah hasil analisis menunjukkan bahwa data masih memiliki beberapa penyimpangan sehingga model regresi itu belum sempurna. Hal ini disebabkan karena setiap provinsi memiliki kondisi dan jumlah fasilitasnya yang berbeda-beda. Terima kasih. Baik, terima kasih Ailsha dan Almira. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil visualisasi data kami menggunakan tablet. Untuk Ribi dan Bunga dipersilakan. Oke, baik. Boleh ditampilkan dulu sebelumnya share screen-nya. Oke, baik. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari visualisasi data yang udah kami masukkan ke dalam aplikasi tablet yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ribi. Oke, terima kasih Bunga. Saya akan menjelaskan yang pertama ini adalah sarana apotik. Nah, kita ini udah mengurutkan dari data terendah hingga data tertinggi. Nah, kalau di sarana apotik ini, data terendahnya ada di angka 11 dan data tertingginya ada di 18.998. Selanjutnya ada Balai Kesehatan yang jumlah terendahnya adalah 1 hingga 93. Klinik Pratama ada di angka 9 hingga 8.958. Sarana klinik utama ada di angka 1 hingga 1.501. Terus sarana puskesmas ada di angka 42 sampai 10.254. Sarana puskesmas pembantu ada di 135 sampai 24.885. Terus ada di sarana rumah sakit 9 sampai 2.802. Yang terakhir ada di tenaga medis 1 sampai 583. Selanjutnya akan
dibacakan oleh Bunga. Oke, selanjutnya ini adalah grafik dari perbandingan tenaga medis dan juga rumah sakit yang telah kami masukkan dan dapat kami simpulkan berdasarkan hasil visualisasi data menggunakan tabel ini bahwa persebaran fasilitas kesehatan dan juga tenaga medis di setiap provinsi di Indonesia masih sangat beragam. Setiap provinsi memiliki jumlah rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, posyandu, dan juga tenaga medis yang berbeda-beda. Selain itu, jumlah fasilitas kesehatan tidak selalu sebanding dengan jumlah tenaga medis yang tersedia, sehingga menunjukkan adanya perbedaan ketersediaan layanan kesehatan di setiap wilayah. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bunga dan Ribi. Sekian hasil pemaparan analisis data kami menggunakan JSP dan visualisasi data kami menggunakan tabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.